Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Atalah, NPM 19170502 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional pemrograman data terdistribusi, model sistem data terdistribusi untuk mengintegrasikan data akademik dan keuangan dari Arif Sofwan Thohir, Universitas STMK Amikom, Yogyakarta. Abstrak. Data merupakan suatu yang sangat penting khususnya untuk kebutuhan sebuah perusahaan atau organisasi, di mana dari data tersebut bisa menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi tersebut sebagai bahan untuk pengembangan maupun untuk bahan analisis data sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan perkembangan dunia teknologi digital yang berkembang saat ini. Data yang semula disimpan dalam bentuk kertas sekarang bisa disimpan dalam bentuk digital dengan memanfaatkan database engine ke suatu perusahaan atau organisasi yang sudah memiliki data yang tersebar di beberapa tempat yang terpisah atau dikembangkan dengan beberapa jenis platform software yang berbeda. Tentu diperlukan suatu teknik untuk mengintegrasikan data dari beberapa tempat yang berbeda dan menggunakan beberapa jenis platform software yang berbeda. Dengan adanya integrasi data ini dimungkinkan untuk menggabungkan data yang terpisah di beberapa tempat dan menggunakan beberapa jenis platform software yang berbeda. Pendahuluan, informasi yang berkualitas, akurat, dan cepat dalam penyajiannya tentu akan bermanfaat bagi suatu perusahaan atau organisasi, di mana data-data tersebut bisa diolah menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa digunakan sebagai alat untuk mengembangkan atau sebagai dasar organisasi atau perusahaan tersebut untuk menentukan sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengelola data-data yang ada pada sebuah organisasi atau perusahaan tentunya tidak lepas dari software pengelolaan data untuk menghasilkan informasi. Berbagai software pengolahan data dari mulai berbasis desktop based, berbasis web based, maupun berbasis mobile based, dan sebuah sistem tentunya tidak lepas dari database engine yang berfungsi untuk menampung data-data yang ada. Eh, Dalam penelitian ini, dua metode penelitian. Dalam penelitian ini, untuk membuat pemodelan sistem data terdistribusi akan menggunakan pendekatan secara objek untuk membuat kebutuhan sistem sebagai subjek. Untuk membuat pemodelan sistem data terdistribusi akan menggunakan sistem-sistem informasi yang bergerak dalam dunia pendidikan yang meliputi data keuangan dan data akademik dari masing-masing kantor cabang, di mana dalam pendekatan secara objek ini akan menggunakan beberapa diagram yang digunakan dalam Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa pemodelan yang standar untuk lingkungan berorientasi objek yang berisi notasi-notasi grafis yang relatif sudah dibekukan atau open standar. Dengan menggunakan pendekatan secara objek akan didapatkan sebuah pemodelan sistem yang lebih spesifik dengan kebutuhan user. UML yang terdiri dari serangkaian diagram memungkinkan bagi sistem analisis untuk membuat cetak biru sistem yang komprehensif pada klien program, dan tiap orang yang terlibat dalam proses pengembangan tersebut. Dengan UML akan bisa menceritakan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah sistem, bukan bagaimana yang seharusnya sistem dilakukan oleh sebuah sistem. Urutan langkah-langkah yang menerangkan antara penggunaan sistem disebut skenario. Setiap skenario mendeskripsikan urutan kejadian. Setiap urutan diinisialisasi oleh orang, sistem yang lain, perangkat keras, maupun urutan waktu. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan message atau pesan yang diletakkan di antara objek-objek ini dalam use case. Activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika
prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram mempunyai peran seperti halnya flowchart, akan tapi perbedaannya dengan flowchart adalah activity. Diagram bisa mendukung perilaku paralel, sedangkan flowchart tidak bisa. Untuk pemodelan sistem data terdistribusi untuk mengintegrasikan dapat ditunjukkan pada gambar nomor 1 ini. Selain itu juga untuk mendapatkan performance yang maksimal dalam pengolahan data karena pengolahan data awal dilakukan di masing-masing server atau cabang dan tidak membebani server data sentral. Setelah data masing-masing cabang diinput dan diproses, maka data akan dikirim ke server data sentral. Untuk pemodelan sistem informasi akan dibuat dengan dua model, yaitu pemodelan sistem untuk kebutuhan kantor cabang dan kebutuhan sistem untuk kebutuhan kantor pusat, atau kebutuhan sistem untuk mengintegrasikan data yang ada di masing-masing cabang. Gambar 2 menunjukkan desain site untuk kebutuhan masing-masing cabang. Pada gambar 2, ini menunjukkan, maksud saya gambar nomor 1 ini yang di atas, gambar nomor 2 ini yang di bawah. Pada gambar nomor 2 menunjukkan kebutuhan sistem yang ada pada masing-masing cabang, di mana setiap staf atau pegawai yang ada pada masing-masing cabang bertugas untuk menginputkan data-data yang ada pada masing-masing cabang. Data-data yang dimasukkan setiap kantor cabang adalah data yang terkait dengan data akademik dan keuangan. Untuk desain sistem yang ada pada data pusat atau data sentral ditunjukkan pada gambar 3. Ini gambar 3. Gambar 2. Di gambar nomor 4 merupakan gambaran desain sistem untuk berkomunikasi antara cabang dan pusat dalam proses integrasi data. Seorang staf atau pegawai di masing-masing cabang menginputkan data, baik data-data pendukung maupun data-data transaksional yang terjadi di masing-masing cabang. Selanjutnya, data disimpan pada masing-masing server pada setiap cabang. Pada bagian server cabang akan melaksanakan proses untuk integrasi dan data dengan data pusat. Untuk melakukan proses integrasi data dari cabang ke pusat, terdapat beberapa proses yang dijalankan pada masing-masing server yang ada pada kantor cabang. Pertama, server cabang yang bertindak sebagai penampung data di setiap cabang dan sekaligus bertindak sebagai pelayanan untuk integrasi data, melakukan proses pengecekan apakah data yang ada pada sisi data cabang sudah tersedia pada sisi server pusat. Pada gambar nomor 5 ini menunjukkan proses alur untuk mengimpun data pendukung yang ada pada kantor cabang. Terlihat dalam activity diagram tersebut, data pendukung akan disimpan ke dalam data dilakukan validasi terlebih dahulu. Hal ini sangat penting untuk memastikan data yang dimasukkan dan disimpan benar-benar merupakan data yang valid dan benar, sehingga nantinya data yang akan dikirim ke server pusat adalah data yang dipertanggungjawabkan kevalidan datanya. Pada gambar 6 menunjukkan alur proses input data transaksi yang terjadi pada sistem pada masing-masing cabang. Sama hal dengan kelas diagram pada gambar 7, kelas diagram yang ditunjukkan pada gambar 8 juga dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bagian kelas untuk data pendukung dan kelas untuk data transaksi. No,
4. Kesimpulan dan saran. Dari hasil pemodelan sistem integrasi data dapat disimpulkan bahwa data dapat diintegrasikan dengan baik. Dengan pendekatan objek dapat dihasilkan sebuah model sistem integrasi data dengan menghasilkan desain sistem berupa use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. Untuk kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan untuk sistem keuangan yang meliputi akuntansi sehingga akan mendapatkan sebuah sistem informasi yang lengkap dalam sebuah organisasi pendidikan. Selain itu, sistem ini bisa dikembangkan juga untuk pemodelan data warehouse. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.